Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Dinar, saya di sini sebagai perwakilan Asa Unggul dan sekaligus berlaku sebagai moderator yang akan membantu acara ini selama 20 menit ke depan. Yang berbahagia perwakilan dari BEM Mahasiswa, boleh memperkenalkan diri dulu masing-masing sebelum kita mulai acaranya? Dipersilahkan. Oke, perkenalan saya Rayhamdi, saya perwakilan dari BEM Mahasiswa Universitas Asa Unggul. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Abidin, saya perwakilan dari BEM Mahasiswa Unggul. Perkenalkan, nama saya Salma Syahrani Bartinia, saya adalah perwakilan dari BEM Universitas Asa Unggul. Baik, terima kasih. Selamat datang semuanya, Kak Salma, Kak Hadi, dan Kak Rey. Nah, tujuan diadakannya forum group discussion ini seperti yang kita tahu bahwa kita semua sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 yang membuat institusi pendidikan mengharuskan kita belajar melalui virtual. Namun, cara belajar full virtual ini sangat tidak efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran kita. Maka pihak universitas membuat kebijakan akan adanya kegiatan tatap muka dan juga virtual selang-seling setiap minggunya. Kebijakan ini juga sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Nah, untuk keberlangsungan kebijakan ini mewajibkan dosen maupun mahasiswa melakukan swab antigen secara mandiri di setiap pertemuan. Hadirin yang berbahagia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kebijakan di atas. Semua peserta yang hadir dapat kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan tersebut secara bergiliran. Pada saat sesi tanya jawab, jika ada yang ditanyakan, boleh langsung menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia pada platform Zoom Meeting. Selama forum ini berlangsung, mohon untuk menyalakan kamera dan mematikan suara kecuali dipersilakan untuk berbicara. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut rekan-rekan, mengapa sistem virtual ini dinilai tidak efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran? Dipersilakan. Sebelumnya izin menjawab ke Dinar. Silakan, Kak. Menurut saya sistem full virtual ini tidak efektif, tidak mencapai tujuan karena ketidakjelasan dari dosen dan ketidakfokusan terhadap mahasiswa tersebut. Sebagai contoh itu, dosen yang hanya mewajibkan mahasiswanya on-cam atau on-mic saat absen di awal, dan mahasiswanya pun mager gitu bisa dibilang. Jadi dia hanya join dan tidak mendengarkan apa yang dosen sampaikan materi. Mungkin itu aja sih yang membuat tujuan tidak tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hadi atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentunya dalam setiap hal tuh ada plus dan minusnya ya. Plus dan minus apa saja sih yang rekan-rekan rasakan ketika perkuliahan tatap muka atau online ini? Dipersilahkan. Izinkan menjawab ya Kak Dinar. Silakan Kak Salma. Kalau plusnya sebenarnya sih ada banyak ya, seperti kita bisa melakukan praktikum di kampus, meminjam atau membaca buku di penjelasan dosen secara langsung karena akan lebih mudah dicerna oleh otak daripada kuliah online, atau bisa juga dibilang pembelajaran bisa lebih efektif. Kalau itu plusnya ya Kak Dinar. Kalau minusnya itu kita sudah lama nih melakukan kuliah secara online. Nah, mau tidak mau kita harus beradaptasi lagi dong dengan lingkungan yang baru. Dikhawatirkan juga akan ada klaster COVID-19 yang baru nih. Selain itu kita juga memerlukan ongkos jika kuliah tatap muka. Begitu plus minusnya Kak Dinar. Baik, terima kasih Kak Salma atas jawaban dan sarannya ya. Nah, perihal adaptasi tadi ya, adaptasi bagaimana sih yang rekan-rekan sebagai mahasiswa atau mahasiswi ini dalam menjalankan program tatap muka? Dipersilahkan. Oke, izinkan saya menjawab. Silakan Kak. Adaptasi yang diperlukan itu banyak sekali ya, karena kan kita pertemuan tatap muka ini udah terhalang hampir 2 tahun ya, apalagi adaptasi itu diperlukan karena kita memberlakukan sistem new normal dari yang pemerintah anjurkan ya. Mungkin ini kita bisa dari dari contoh-contoh hal yang kecil ya. Mungkin saya sarankan itu seperti yang di Live Campus ya. Live Campus kan sebelum pandemi itu biasanya berdesak-desakan sangat banyak sekali ya. Mungkin nantinya akan dibatasi. Harusnya sih kayak gitu ya. Dan antrian dari masuk Live Campusnya itu harus diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan. Dan setelahnya itu kantin. Kantin kan rawan sekali menjadi tempat berkumpul. Dan itu harusnya diperbolehkan hanya 50% dari kapasitas.
Dan yang terpenting di sini, yang lainnya adalah kapasitas kampus. Saya sarankan sih kapasitas kampus ini hanya 50%. Jadi kegiatan ini mungkin akan berjalan lebih efektif. Begitu begitu saja. Baik, terima kasih Kak Hadi atas jawaban dan sarannya ya. Nah, kira-kira perkuliahan tatap muka ini perlu diwajibkan atau tidak nggak sih menurut rekan-rekan semua nih? Dipersilakan. Izinkan saya menjawab kembali ya Kak Dinar. Silakan Kak. Sah-sah saja jika diwajibkan, namun tetap ada izin dari orang tua masing-masing mahasiswa. Karena kebijakan ini untuk membuka perkuliahan tatap muka sangat baik, terutama untuk pembelajaran yang sifatnya keterampilan. Karena pandemi ini juga tidak bisa diremehkan. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan demi terselenggaranya proses pembelajaran yang aman dan lancar bagi semua pihak. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan nih adanya risiko penurunan kompetisi bagi generasi peserta didik terapan karena tidak mencukupi kebutuhan untuk mata kuliah praktiknya seperti jurusan keperawatan misalnya. Seharusnya kita bisa menggunakan lab di kampus untuk praktik. Nah, kalau secara kuliah offline kita tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Begitu Kak Dina. Baik, terima kasih Kak Salma atas saran dan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, setiap pertemuan mahasiswa dan dosen diwajibkan swab antigen ya untuk perkuliahan ini. Apakah menurut rekan-rekan partisipan ini cukup efektif? Dipersilakan. Izin menjawab lagi Kak Dinar. Silakan Kak. Kalau membahas tentang efektif dan tidak efektif, menurut saya ada untung dan tidak untungnya. Ini mewajibkan setiap pertemuan itu menurut saya akan efektif ya jika mahasiswa tersebut mengalami gejala-gejala COVID ya, karena mengingat harga swab yang tidak murah dan sulit di masa pandemi COVID ini, saya rasa itu cukup memberatkan untuk mahasiswa yang terkena dampak COVID ini ya orang tuanya. Mungkin itu aja sih, Kak Dina. Baik, terima kasih Kak Hadi atas jawabannya. Nah, tadi kan Kak Hadi tidak setuju ya, jika menurut Saudara Hadi tidak efektif, bagaimana cara agar setiap pertemuan dipastikan bahwa mahasiswa dan dosen dapat aman dari virus tersebut dan tidak memberatkan pihak manapun? Oke, jadi kan banyak yang keberatan ya akan swab 1 minggu sekali ini. Saya rasa dengan caranya itu pertama dengan vaksin, itu yang udah bisa kita dapatkan secara gratis seluruh Indonesia. Yang kedua juga jika kampus masih takut dengan virus ini, saya rasa kampus bisa mempertimbangkan dengan cara memberi subsidi minimal jangan 1 minggu sekali lah, 1 bulan sekali itu saya rasa sudah cukup sih untuk bisa memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Mungkin itu aja Kak Dina. Baik, terima kasih Kak Hadi atas jawaban dan sarannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut rekan-rekan, bagaimana jika tetap terjadi penyebaran virus COVID ini secara cepat? Oke, izinkan saya menjawab. Tentunya dalam kita menjalankan program ini ya, kita harus perlu sekali yang namanya evaluasi. Agar jika ada penyebaran virus secara luas ini bisa cepat kita hentikan ya. Langkah yang pertama menurut saya itu adalah melakukan, jika ya ada yang benar-benar positif ini, kita harus benar-benar melakukan tracking yang benar ya. Jadi orang ini kemana aja biar persebaran virus ini cepat di-stop gitu, dan kemudian itu mahasiswa dan mahasiswinya yang positif ini mereka harus melakukan isolasi mandiri. Dan mungkin hal yang terbaik, pembelajaran mau tidak mau akan menjadi online kembali sih kalau menurut saya. Baik Kak Re, terima kasih atas jawabannya. Nah, hal-hal apa saja sih yang menjadi pertimbangan rekan-rekan untuk mau melaksanakan perkuliahan tatap muka ini? Dipersilakan. Oke, izinkan saya menjawab kembali ya. Tentu banyak sekali pertimbangan ya, mengingat ini adalah pertemuan tatap muka yang pertama kali kan, dari sekian lama banget. Tentunya dari pihak kampus tuh dengan cara melakukan pelaksanaan protokol kesehatannya yang
tepat dan tegas ya dari pihak kampus, itu harus sangat tepat dan tegas itu. Dan syarat vaksin menurut saya itu bisa menjadi syarat yang utama juga selain swab test per minggu ini ya, agar ketika kita melakukan perkuliahan tatap muka, mahasiswa dan mahasiswinya itu bisa merasa nyaman dan tanpa ada rasa takut tertular ya. Dan ini pastinya akan sangat menjadi pertimbangan harusnya sih sebagai mahasiswa agar mau dan diperbolehkan oleh orang tuanya. Mungkin itu saja menurut saya. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya sarannya. Nah, hal apa saja sih yang dapat memberhentikan perkuliahan tatap muka ini menurut rekan-rekan? Ya, izinkan saya menjawab ya. Menurut saya itu ada 3 faktor ya yang bisa memberhentikan perkuliahan tatap muka ini. Faktor yang pertama, jika ada dosen atau mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan perkuliahan tatap muka di minggu sebelumnya positif COVID, itu bisa diberhentikan karena tidak menutup kemungkinan kan kita tidak tertular oleh virus COVID ini, karena selama ini yang kita tahu bahwa virus COVID ini cepat menularnya melalui udara. Karena meskipun kita memakai masker, tidak menutup kemungkinan kita tidak tertular. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pembelajaran tatap muka tidak mematuhi protokol kesehatan. Tidak diadakannya tempat untuk cuci tangan, duduknya tidak menjaga jarak, atau membuka masker di sembarang tempat. Faktor yang ketiga, adanya perubahan kebijakan dan kenaikan angka positif COVID-19 di Jakarta ini. Menurut saya, Terima kasih Kak atas saran dan jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya rekan-rekan akan siap jika perkuliahan ini dilaksanakan online kembali? Dipersilakan. Oke, izinkan saya menjawab ya. Tentunya kita harus sebagai mahasiswa dan mahasiswi ini kita harus siap dengan keadaan yang sebagaimanapun ya. Karena kan tidak mau sebenarnya perjalanan perkuliahan online ini harus dilaksanakan ya. Namun yang saya tekankan di sini sih harusnya peraturan kampus itu bisa diperbarui agar kelas online ini menjadi lebih efektif gitu ya. Seperti adanya tanya jawab atau peraturan wajib on cam. Namun jangan selalu memberatkan mahasiswa atau mahasiswi ini dengan adanya tugas setiap pertemuan gitu, tiap minggu. Pemberian tugas sih menurut saya di setiap minggunya itu bisa di rolling mungkin ya, di minggu ganjil atau di minggu genap dengan tugas yang harusnya dirasa cukup nge-cover 2 materi itu. Jadi tidak terlalu memberatkan oleh mahasiswa dan mahasiswinya ya. Menurut saya sih itu aja. Baik, terima kasih Kak Ray atas saran dan jawabannya. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dan beberapa saran yang sudah dilontarkan oleh rekan-rekan. Sebelum kita masuk ke bagian penutup, adakah dari rekan-rekan yang ingin bertanya terkait hal di atas? Persilakan. Oke, boleh saya nanya ya? Silakan Kak Ray. Iya, apakah langkah yang diambil oleh Sanggul itu dalam menjalankan hybrid learning ini, apakah peraturannya hanya sekedar swab test mandiri atau ada yang lain ya? Kalau untuk saat ini masih tes swab ya secara mandiri. Tapi kami akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah di dalam kelas maupun kantin yang harus dilaksanakan secara ketat ya maupun oleh dosen, mahasiswa atau mahasiswi. Dan ini merupakan langkah yang harus dilakukan demi kelancaran penyelenggaraan pengajaran tatap muka ini sih Kak. Cuma itu dulu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke, cukup. Dari Kak Hadi atau Kak Salma? Mungkin dari Hadi atau Salma? Sudah cukup. Baik, kalau seperti itu, kita tarik kesimpulannya ya. Kesimpulan untuk forum discussion ini yang bisa saya ambil, yang pertama adalah sistem full virtual yang sudah lama dilakukan di masa pandemi ini kurang efektif dikarenakan ketidakfokusan kepada mahasiswa tersebut dan kurang tegasnya dosen kepada mahasiswa tersebut. Yang kedua, kebijakan untuk membuka perkuliahan tatap muka sangat baik, terutama untuk pembelajaran yang sifatnya keterampilan. Poin selanjutnya, jika banyak yang merasa keberatan dengan program swab mandiri ini, setiap minggunya saya rasa harusnya kampus bisa mempertimbangkan untuk memberikan subsidi bagi mahasiswa atau mahasiswi, minimal 1 kali per bulan untuk swab test ya. Poin selanjutnya, pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat dan tegas dari pihak kampus dan syarat vaksin harus jadi hal utama selain swab test ini agar mahasiswa atau mahasiswi merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran tatap muka.
Poin terakhir, jika adanya penyebaran virus COVID yang sudah mengkhawatirkan, maka pihak kampus akan segera menutup pembelajaran online tersebut dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Sekian rekan-rekan forum diskusi ini, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Ini Kak Dinar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.